Halo teman-teman, jumpa lagi Kopi Indonesia, petani kopi Indonesia ya. Baik yang sistem pagar ataupun sistem konvensional, jumpa lagi di channel saya ini ya, di channel Bulan Farm. Ini terkait dengan riset saya yang menanam kopi robusta ranting panjang yang jaraknya 0,5 dikali 2,5 meter, 2,5 maksudnya. Nah, di sini usianya kurang lebih sudah memasuki 12 bulan. Jadi tanaman yang ada di sini yang besar-besar itu usianya sudah 12 bulan. Kalau yang kecil-kecil yaitu adalah tanaman sisip ya. Nah, di sini sudah mulai belajar pembungaan atau belajar ingin mau menampilkan bunga. Kemungkinan besok ya, besok hari ini hari Rabu, besok saya akan memberikan pupuk KCL, fosfat dan Ponska nitrogen dan juga pupuk mikro dan dicampur dengan furadan untuk mengendalikan hama-hama yang ada di tanah dan di batang secara sistemik. Nah, nanti saya akan jelaskan juga ya kenapa itu digali-gali lubangnya, ada yang kecil, ada yang kuning. Apa sih keunggulan, tujuan dari saya membuat video kali ini, saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dalam menanam sistem tanam pagar. Jadi buat teman-teman yang sistem tanamnya konvensional, boleh juga ditonton video ini. Mana tahu berminat untuk menanam sistem pagar, karena kita berharap tonase atau berharap dari banyaknya batang, tentu mudah-mudahan bisa memperbanyak buah hasil panen kita. Oke, di sini saya akan jelaskan bahwa kalau ditanya ini klon apa? Ini adalah klon lokal ya. Lokal di Kabupaten Kerinci, tepatnya di Provinsi Jambi ya. Daerah saya itu bersebelahan dengan Kota Padang atau Sumatera Barat. Oke, dan juga bersebelahan dengan Bengkulu. Ya. Jadi di sini saya akan jelaskan apa kekurangan dan kelebihan dari sistem tanam pagar. Tadi ya, maksudnya gini, kita per step. Hari ini saya baru selesai membersihkan rumput atau gulma menggunakan mesin babak rumput. Sebelumnya di video saya jelaskan bahwa lebih bagus menggunakan penggaruk daripada menggunakan mesin babak rumput. Nah, di istilah dalam video tersebut maksud saya seperti ini. Ketika lahan itu tanahnya sudah pernah digemburkan, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan penggaruk ya. Atau bisa menggunakan langsung mesin babak rumput. Jadi menggaruk atau mengkikis tanah menggunakan cangkul itu bisa berdampak sebagai penggemburan tanah secara tidak langsung. Ya, karena kita kan mengeruk akar-akar dari rumput tersebut sehingga tanah-tanah juga ikut tergali. Nah, tergalinya tanah tersebut akan menyebabkan oksigen bisa masuk dengan baik dan menyebabkan ya, akibat dari oksigen masuk ke dalam tanah akan menyebabkan banyaknya mikroba-mikroba yang sangat bermanfaat untuk tanaman bisa berkembang biak dengan baik. Oke, kita kembali ke topik utama, yaitu kekurangan dan kelebihan dari sistem tanam pagar yang jaraknya sangat mepet ini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada batangnya yang besar, ada batangnya yang kecil. Ada yang di sini sudah bertumbuh tunas, ada di sini yang tidak bertumbuh tunas. Umurnya sama ya, ini sama. Kalau yang ini sama. Nah, di sini saya kasih jaraknya ya. Kita ukur pakai jengkal 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4 jengkal saya ini saya sudah ukur pakai mistar ya atau penggaris. Itu kalau 3 jengkal ini itu sama seperti 0,5. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 4 jengkal berarti bisa kita katakanlah 0,70 atau 75 atau 65 ya. Kurang lebih seperti itulah hitungannya. Nah, di sini sistem tanam pagar yang 0,5 ini ya. Ketika saya menggaruk tadi di bawah, itu rumput yang di bawah ranting ini itu sangat minim. Sangat minim sekali. Kenapa sangat minim? Karena cahaya matahari terhadang dengan ranting ini. Jadi ranting yang batang yang saya goyang ini ya, yang besar tadi, dengan ranting yang di sebelah ini, dia saling bertemu. Nah, coba perhatikan ya, ranting yang
arahnya mengarah ke batang kopi yang ini, itu dia tidak terlalu panjang dan ukurannya juga tidak terlalu besar ketimbang ranting yang mengarah ke arah bedengan, ke dalam bedengan sini ya, ke sini ya. Coba lihat. Nah, dan coba juga lihat yang mengarah ke dalam bedengan, maksudnya mengarah ke temannya yang di sebelah ini. Dia lebih kecil. Nah, namun di sini bukan berarti yang kecil ini tidak bertumbuh buah. Dia tetap akan bertumbuh buah tergantung nutrisi yang kita berikan nanti. Nah, itu salah satu kelebihannya ya. Jadi kelebihannya gulma di bawah itu, dia tidak akan berkembang, walaupun dia berkembang tidak akan sebanyak gulma yang kopinya sistem konvensional. Jadi dalam video ini buat teman-teman ya, atau bapak-bapak, abang-abang semuanya yang menanam kopi sistem konvensional, saya tidak mengejas bahwa yang Anda tanam itu salah. Semua yang Anda tanam itu insya Allah benar karena bertujuan untuk mencari nafkah keluarga. Jadi kita lanjutkan ya, kita bahas dulu yang tadi. Nah, kalau yang ini, coba lihat ya, kopi batang ini ke yang itu jaraknya itu kurang lebih 1 meter. Nah, 1 meter yang ini ke sini jaraknya kurang lebih 1 meter. Gulmanya yang tumbuh itu lebih banyak ketimbang yang jaraknya 0,5 meter. Gulmanya akan tumbuh di bagian sini karena di sini, yang di sini itu tidak tertutup dengan ranting ya. Jadi langsung terkena bias cahaya matahari. Di lahan saya ini saya sangat sedikit, bahkan kalau yang di tingkat atas ini tidak menggunakan naungan ya. Di sini saya tidak menggunakan naungan, dan di bawah itu memang ada beberapa naungan, nanti mungkin akan dipangkas. Nah, kelebihan pertama adalah minimnya tumbuh rumput di bawah batang kopi. Itu yang pertama. Yang kedua, mudahnya cara kita perawatan. Ini kita hubungkan dulu dengan kelebihannya ya. Mudahnya dengan cara kita merawat kopi sistem pagar ini. Nah, ketika saya membersihkan rumput menggunakan mesin rumput, ya di sini populasinya kurang lebih 1000 sampai 1500 batang kopi robusta yang bisa ditanam di lahan ini. Kalau saya ikutkan sistem konvensional ini mungkin kurang lebih 500 sampai 600 batang yang bisa saya tanam. Tapi dengan sistem pagar saya bisa mengoptimalkannya. Nah, untuk yang kelebihan selanjutnya, sistem pagar ini mempermudah kita untuk merawat atau mengolah tanah yang ada di sini. Dengan cara apa? Baik itu menggaruk dengan mesin babat ataupun disemprot dengan herbisida. Tapi saya tidak merekomendasikan disemprot dengan herbisida ya. Nah, ketika Anda menggaruk, Anda itu sudah tahu ya di mana posisi batang kopi kecil atau batang kopi besar, walaupun rumputnya sudah melebihi tinggi dari pohon kopi. Kadang dia tertutup karena dia saking tingginya kan rumput itu nutup. Kadang-kadang ketika kita garuk menggunakan mesin rumput, batang kopinya juga ikut tertebas atau terpotong. Nah, jadi kalau sistem pagar ini udah pasti cepat. Jadi Anda itu membersihkannya per lorong. Lorong 1 selesai, bersihkan lagi lorong kedua, lanjut lorong ketiga. Menggunakan cangkul, menggunakan mesin itu dipastikan sudah sangat mudah. Makanya kalau di Brazil mereka itu menggunakan mesin babat, digaruk, bahkan yang perusahaan besar mereka menggunakan mobil-mobil traktor besar untuk menyemprot fungisida, inseksida ataupun juga pengendalian dari gulma. Nah, itu kelebihannya. Sebenarnya masih banyak kelebihan-kelebihan lain dari buah nantinya, tapi ini kan belum sempat berbuah dan mungkin tahun ini akan berbuah. Lalu untuk kekurangannya itu adalah dari petaninya sendiri sebenarnya. Kekurangannya makanan dari tanaman yang sangat rapat ini, ya, sangat rapat ini, itu lebih banyak ketimbang makanan dengan sistem tanam konvensional. Contoh, dalam 1 hektar kita bisa menanam kurang lebih 6.000 sampai 8.000 batang kopi ya. Sedangkan sistem konvensional itu hanya bisa menanam 1.800 sampai 2.500 batang ya. Nah, tentu saja yang 2.000
800 batang dengan 6.000 batang, itu pupuknya sudah 3 kali lipat lebih banyak. Seharusnya sistem konvensional hanya menggunakan 500 kilo, yang sistem tanam pagar bisa jadi 1,5 ton penggunaan pupuk untuk memupuk kopi yang ada di lahannya itu. Ya teman-teman. Nah, kita coba lihat yang di bawah. Itu pertama kali kekurangan dari sistem tanam pagar. Itu mungkin bukan masuk kekurangan ya. Jadi modal saja itu. Dan selanjutnya adalah pemilihan bibit, teman-teman. Ini coba lihat di sini. Ya. Ini sedang saya kembangkan bibitnya. Mungkin bisa lihat dari video shot saya yang sebelumnya. Ini adalah kopi Robusta, tapi mirip Arabica ya. Nah, ini buahnya. Coba lihat, perhatikan rantingnya. Nah, rantingnya pendek, ya, tidak panjang, dan jarak ini, jarak ranting satu ke ranting atasnya itu sangat dekat sekali. Nah, cuman beda 1 jari saya saja nih. Tuh. Nah, di bawah sini juga ada ranting-rantingnya tumbuh ya. Jadi ini sedang saya kembangkan dan mungkin jaraknya bisa 0,50 dikali 2 meter. Ini ya. Nah, jadi pemilihan bibit itu juga mempengaruhi dari hasil panen kita. Jadi jangan bibit yang Anda cabut-cabut, Anda jadikan sistem tanam pagar. Karena Anda tidak tahu induk dari bibit tersebut dari mana. Bisa jadi dibawa oleh luwak, bisa jadi dibawa oleh burung, ataupun sebagai macamnya. Itu dia tumbuh lalu Anda cabut, Anda tanamkan pada lahan yang Anda ingin dibuatkan sistem tanam pagar. Karena sistem tanam pagar ini kita berharapnya tidak ada buah selang. Jadi semuanya berbunga, ya berbunga semua. Nah, seperti itu. Namun walaupun di lahan kita ada namanya buah selang, apalagi yang ada di sisip-sisip ya kan, di buah selang itu kita bisa mengakalinya dengan cara memberikan hormon auksin. Namun dengan kadar ppm yang bisa dilihat berapa anjuran untuk menumbuhkan buah agar serentak tumbuh pada tanaman buah-buahan ya, tanaman kopi ataupun tanaman yang lainnya. Nah, kembali lagi kepada kekurangan dan kelebihan. Tadi itu adalah kekurangannya. Sehingga petani itu memang dia harus menyemai dan memastikan bibit tersebut diambil dari indukan yang terbaik, yang buahnya rapat, yang buahnya tahan terhadap hama, PBKU, jamur, hama penggerek batang dan sebagainya, agar ketika dia menanam di lahannya itu tidak mengalami kerugian yang signifikan. Ketika dia tidak sempat membabat rumput, itu tidak mengalami kerugian signifikan. Karena kenapa? Dia sudah memastikan bahwa bibitnya itu adalah bibit yang tahan. Nah, tetapi ketika dia hanya asal-asalan ikut-ikutan di konten ya, di konten hanya ikut-ikutan lihat video YouTube dan segala macamnya, video-video yang beredar di YouTube hanya untuk mencari AdSense dan subscriber saja. Kalau di sini Anda mau subscriber ya silahkan, ya Anda mengikuti silahkan, nggak mau ngikuti juga tidak apa-apa, mau like juga nggak apa-apa, mau dislike juga nggak apa-apa, karena di sini anak dokumentasi saja, ya. Jadi kenapa saya bilang harus pemilihan bibit yang benar? Karena Anda itu akan mengeluarkan modal yang sangat besar. Ingat, kalau sistem konvensional anggaplah Anda itu per tahunnya mengeluarkan modal untuk pemupukan kurang lebih 5 juta. Kalau sistem pagar ini Anda bisa lebih menjadi 20 juta, 30 juta itu untuk pemupukan dan biaya SDM atau tukang-tukang ya yang akan merawat lahan Anda ini. Sebab ketika Anda menanam 6.000 batang, 6.000 batang itu sudah dipastikan tidak akan tumbuh seluruhnya. Jadi Anda itu harus menyiapkan bibit kurang lebih 7.000 batang. Karena bisa jadi 1.000 yang mati karena itu cuaca, karena itu hama ataupun apapun dalam masalah teknis lapangannya nanti. Anda bisa menyulam bibit itu agar bibitnya sama besar dengan tanaman yang ada di lahan Anda. Seperti itu, paham ya teman-teman ya. Jadi kita ini sharing-sharing aja. Nah, jadi itu tadi 2 kekurangan. Yang pertama kali adalah biaya
pemilihan bibit, lalu yang masukan yang terakhir adalah yang paling terpenting itu. Nah, untuk kekurangan yang terakhirnya yaitu malasnya petani kita itu mengupdate pengetahuan. Nah, itu dari SDM-nya saja ya. Jadi itu kekurangan kita sebenarnya, bukan kekurangan kopinya atau sistemnya. Yaitu kita malas mengupdate pengetahuan dan selalu mengeluh, bilang pupuknya mahal, bilang pemerintahnya kalau di Brazil itu support gitu kan. Nah, sedangkan kita ini tanahnya dan cuacanya sangat mendukung, bahkan lebih bagus daripada Brazil. Tapi SDM kita selalu banyak mengeluh dan selalu banyak minta dari pemerintah yang menanggung seluruh pekerjaan dia. Nah, jadi tolong dikurangilah hal-hal yang tersebut, karena perubahan itu dimulai dari diri kita. Pemerintah itu hanyalah untuk mengolah negara, ya, menata negara agar berjalan dengan baik, dan kita juga sebagai warga negara yang baik jangan banyak-banyak mengeluh dan selalulah berusaha agar apa yang kita cita-citakan itu tercapai. Jadi saya melihat di grup-grup sistem tanam pagar itu banyak yang mengeluh ya, ngeluh-ngeluh soal pupuk mahal, pupuk dan segala macam. Sedangkan masih ada itu namanya pupuk organik, bisa digunakan walaupun daya serapnya lambat ya, pelepasan nutrisinya yang lambat, tapi itu masih bisa digunakan. Bahkan itu lebih baik daripada pupuk kimia. Jadi itu kekurangan dari sistem tanam pagar dan juga SDM kita yang ingin menanam sistem tanam pagar ini. Dibuat teman-teman, seperti inilah penampakan dari kopi sistem tanam pagar saya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Besok saya akan mengupdate video penyemprotan fungisida, inseksida untuk pengendalian hama yang ada di lahan saya ini. Karena sebentar lagi mudah-mudahan dia berbunga serentak dan saya akan update di dalam channel ini. Dan itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dan sharing. Jika ada salah kata dalam video ini saya mohon maaf, karena saya juga pemula dan petani muda saya ini, ya kan. Nah, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dan teman-teman dapat terinspirasi untuk menanam pagar sehingga penghasilannya jauh lebih besar. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.